setelah monet atau menghasilkan ya YouTube-nya, malah view-nya itu atau penontonnya jeblok katanya. Padahal 90% sub kita alami, subscribernya alami. Dan 10%-nya lagi hasil saling kunjung sesama YouTuber satu tema. Ya. Oke, selamat datang di Nyoso. Sebuah konten baru dari Nyo di channel Kotaro Kreatif. Dan kita tampilnya bintang tamu kita seperti biasa yang punya channel Kawan Kotaro. Halo semuanya. Woi, sini bro. Komedi Anda Sri Mulat. Hai everybody. Gimana kabarnya teman-teman? Ada sini dong, bos. YouTuber pemula? Pasti jawabannya baik semua. Pasti jawabannya Basa-basi. kenapa Salam sub turun? Keep fighting. Salam santun. Salam santun. Ya. Duh, ya. Sekarang ini apa? Sekarang ini kemarin kan kita sudah melempar pertanyaan di tab komunitas kita. Ya. Dan hari ini kita bakalan menjawab pertanyaan yang terpilih. Dan yang terpilih akan dikirimkan merchandise terbaru dari Kotaro Kreatif. Berupa gantungan kunci jenglot. Oke, pertanyaannya ini dari channel YouTube yang namanya Joran NM. Ya. Aku bacain. Request Bang, setelah monet atau menghasilkan ya YouTube-nya, malah view-nya itu atau penontonnya jeblok katanya. Padahal 90% sub kita alami, subscribernya alami. Dan 10%-nya lagi hasil saling kunjung sesama YouTuber satu tema. Ya. Berarti bukan saya yang sebenarnya berhak menjawab. Sebenarnya Gimana kawan Kotaro? Anda Joran NM sudah menjawab sendiri bahwa saya 10% 10% itu yang merusak algoritma. Sudah sering kita bilang bahwasanya jangan saling kunjung, saling subscribe. Oke. Bisa monet, tapi Bisa. nanti kalau setelah monet nanti jeblok, nanti mentok. Fakta meskipun cuma 10% tapi kan algoritma tidak maksimal. Oke, jadinya akhirnya seperti itu ya. Akhirnya selama channel itu masih didatangi sama semut-semut angkerang Oke. yang mengganggu, akhirnya apa yang terjadi? Algoritma susah membaca minat penontonmu itu seperti apa. Kok Apakah konten Anda atau gimana gitu ya? Bingung kan? Nah, bingung akhirnya. Oke, Karena oke. kan algoritma ini kan sebuah rumus yang udah dipatenkan. Yang udah sebenarnya bikin enak konten kreator tanpa kita harus mempromosikan, bikin baliho, bikin brosur dan lain sebagainya. Ketika kita mentaati itu, mengikuti alur itu, secara otomatis algoritma akan mempromosikan secara maksimal sebenarnya. Oh gitu. Makanya jangan fokus di angka, fokuslah di minat penonton. Karena fondasi utamanya adalah minat penonton. Semakin banyak yang minat, udah auto. Kenapa ada yang lancar, kenapa yang enggak? Karena yang lancar tulus. Iya. Bener. Yang tidak lancar Afgan. Iya. Gak maksudnya tulus, gak pakai angka. Dia seneng bikin konten, upload, berkarya lah bro. Iya. Atau bisa juga kan misalkan nih udah kegambar nih kontennya, jenisnya kita kan tahu kan jenisnya apa sih konten si Joran itu ini tadi. pasti mancing. Oh, Joran ya mancing ya mungkin ya. Mungkin mancingnya lebih atraktif mungkin bisa juga untuk menarik peminat yang baru. Ya bisa jadi itu solusinya ya. Solusinya adalah kreatif dan inovatif. Kita berada di industri kreatif, jangan cuman mau enaknya aja, kita harus berpikir secara kreatif. Kalau konten mancing bisa mencontoh kontennya Gondrong Labanan bro. Oke. Gondrong Labanan seperti yang sering saya bilang, kalau cara mancingnya sama aja. Kalau cara mancingnya sama aja. Ya gitu, Oke. pokoknya intinya mancing lah. Mungkin dengan gimmick-gimmick tertentu. Oke. Tapi yang paling menonjol adalah seperti yang sering saya bilang, satu-satunya pemancing yang gondrong sejauh ini yang saya ketahui ya, itu hanya Gondrong Labanan. Yang lain semuanya pakai topi. Oke, benar. Kalau Anda standar pakai topi,
Sama aja ya. Ya penonton nggak bisa membedakan, akhirnya jenuh. Oke, gitu-gitu aja. boleh juga itu. Atau dibumbui dengan drama-drama, kan sekarang lagi musim tuh Bisa drama-drama. jadi konflik antara ikan mujair dengan ikan misalnya. Atau Anda harus mendengarkan curhat-curhat para ikan mungkin ya. Nah mungkin. Iya. Mungkin agak dibumbui lucu-lucu. Oke, iya. Atau mungkin jadi kelemahan YouTuber pemula itu tidak bisa membuat sebuah skenario. Masih tidak sadar Oke. video ini adalah dunia nyata, masih berpikirnya seperti itu. Benar. Padahal kalau udah jadi konten itu jangan dipikir itu dunia nyata, semua itu adalah drama, bro. Drama, bro. Iya, benar. Iya. Mungkin kalau biasanya kan kalau di filmmaker tuh kan ada storyboard ya. Nah, wah, berat. Jangan Storyboard itu intinya gini deh, mungkin nggak bisa ditulis secara dituliskan, biasanya storyboard itu kan digambar atau ditulis ya kan. Nah, kita bayangin aja nih awal mula intronya seperti apa. Nah. Di tengah-tengah itu kan kayak lagu. Intro, kerangka. Ada intro, ada song, ada ref, song kedua, bridge mungkin atau langsung melodi atau gimana lah, itu dipikirkan seperti itu mungkin. Bahasa sederhananya kalau Anda mau berangkat ke pasar harus ditulis dulu harus mau beli apa aja. Mungkin ya. Biar uangnya pas. Benar. Tidak kecantol sesuatu hal yang seharusnya tidak Anda beli. Kayak gitu kan. Iya, benar. Ini deh bahasa ringannya kayak gini, bro. Kalau pakai storyboard, wah, kalau kita di webinar perfilman nggak apa-apa kita. Oh iya, benar. Karena ini YouTuber pemula. Oke. Saya tadi mau ngomong apa ya? Contoh gini, kalau Anda tidak masih muak dengan kata-kata drama, apa sih antipati? Justru gondrong mancing ya, gondrong labanan, coba deh. Gondrong labanan itu drama loh. Ya memang konten ini drama. Oke. Masuk akal nggak? Gondrong labanan mancing ketik diselokan. Terus ada kubangan hujan di jalan, dipancing sama dia ada ikannya. Itu semua adalah sebuah kebutuhan entertain, benar. Iya kan? Iya. Jadi ya, ayolah jangan cuman jadi penonton. Kalau status Anda konten kreator tapi statusnya masih pola pikir penonton, Oke. itu yang bikin susah. Makanya sebelum monet Anda semangat, karena fokus Anda hanyalah sebuah angka. 90% alami, 10% kata dia. 10% yang saling kunjung ya kan? Kata dia. Iya. Di komen. Kita kan nggak tahu. Bisa juga. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tolong dijawab jujur. Itu 10% yang dimaksud 10%. Bagaimana cara Anda mengukur? Untuk presentasi itu ya, persentase itu ya. Kok bisa Anda mengukur 10%? Prosentasenya saling kunjung. 90% mungkin hasil dari rekomendasi. Oke. Pertanyaan saya gini, ada 10% nih saling kunjung. Dia juga subscribe, saling subscribe. Habis itu direkomendasikan. Pertanyaan saya, rekomendasinya kemana? Kalau nggak balik lagi ke 10% itu. Kan algoritma YouTube kayak gitu. Oke. Ketika misalnya Anda penonton saya nih, Anda sekali nonton, algoritma akan merekomendasikan kemana yang pertama? Iya, ke kamu. Ke Anda lagi. Oh iya, balik. Ya kan? Berarti meskipun 10%, intinya balik lagi sebenarnya hampir 100% itu saling kunjung. Karena balik lagi ke situ. Oke. Iya. Makanya endingnya dari 10% itu berkembang jadi 100%. Dan kenapa mentok? Ya selesai. Orang semua sama-sama punya prinsip, kalau udah 1000 subscriber, kita berhenti saling kunjung, saling subscribe. Oh, ada prinsip seperti itu ya? Memang kayak gitu supaya aman, biar nggak spam katanya. Oke, aku nggak tahu kalau itu. Ya benar. Kalau sudah 1000 subscriber kan berhenti semua. Oke, iya. Mentok dong. Mentok. Berarti nggak ada yang mau nonton saling tonton lagi, nggak ada mau yang saling subscribe lagi. Karena tujuannya udah selesai tuh. Iya, kan bareng. Katanya saling bantu. Kalau udah bantu selesai, benar ya. Udah selesai. Tapi kan rekomendasi tetap ke Anda lagi, ke sesama. Iya. Paham nggak sih? Paham. Endingnya mentok udah. sebab akibat dong. Iya. Coba kalau misalnya organik tanpa saling kunjung saling subscribe, itu murni penonton. Ketika direkomendasikan karena mereka sudah suka, mereka nonton lagi. Oke. Ketika ada yang bilang menaklukkan algoritma, semakin Anda taklukkan algoritma, Anda yang takluk sebenarnya. Oke. Berarti senjata iya. makan tuan, bro. Iya benar, iya juga sih. Tapi kalau bisa nggak kalau itu diperbaiki, Wan? Yaitu dengan inovasi konten yang baru ya, Wan ya? Inovasi. Oke. Dan lama-kelamaan 10% ini yang katanya 10%. Sisa-sisa itu bakal hilang deh. Bakal hilang sendiri. Benar. Selama kalau misalnya ada penonton baru yang semakin banyak penonton baru dan betul-betul penonton murni.
Kalau belum ada penonton murni masih tetap itu saja. Masih muda-muda kita kan nggak tahu. Kan kalau udah kebiasaan jadinya habit. Oh iya. Cukup ternyata upload sepi, saling kunjung lagi. Oke. Itu nagih, bro. Nagih. Karena ngelihat angka soalnya. Betul. Karena yang bikin dia bahagia adalah angka. Iya. Boleh. Siap. Apa yang terjadi? Ya mentok. Kalau tetap diulangi lagi ya gitu-gitu lagi. Dan untuk membenerin itu butuh waktu lagi dong. Tetap butuh waktu. Itu sama aja mulai dari nol ya, Man ya. Mulai dari nol dan akhirnya 2 kali kerja. Yang seharusnya waktunya panen malah nanam lagi. Ya. Istilahnya kalau pertanian itu gagal panen, bro. Iya benar. Jadi sebenarnya sawahnya udah subur nih ya. Udah subur. Ya kan udah maksudnya apa ya? Tadi kan udah tercapai tuh 1000 bla bla bla. Itu kan otomatis anggapannya sawah itu subur kan. Ya, tapi ya itu akhirnya nanam lagi bener. Ya subur karena apa? Karena dia nggak organik. Iya benar. Pakai pupuk kimia. Iya. Akhirnya beras punel jadinya beras plastik gitu. Iya. Faktanya kayak gitu. Dan ini bukan pertanyaan pertama kali ke saya. Banyak ya, sering gitu ya. Berkali-kali dan ada yang nggak ngaku dari mana subscriber sebanyak itu. Nggak bang organik, nggak logis. Subscriber 10.000 tapi penontonnya di bawah 100, logis nggak? Nggak logis sih. Semua videonya cuma 10. Oke. Subscriber 1.000. Bentar. Videonya 10. Ih, subscribernya 10.000. Viewernya di bawah 100. Masuk akal nggak? Enggak sih. Iya makanya. Beli channel berarti ya? Bukan beli channel, itu 10.000 hasil saling subscribe. Serius sampai 10.000 subscribe? Saja. Gila. Kan bisa saja dia 1.000 amanah terus sisanya dia nggak amanah. Oke. Dia kan jadinya pelaku sub senior. Sub senior dia tahu kalau semakin amanah itu kan dibatesin. Oke. Subscribe dibatesin sama YouTube. Oke, ya. Ini contoh ya. Ini kan kemarin aku kan udah cerita ke kamu ya, Wan. Yang masalah ini ada nih salah satu temanku itu beli channel gitu loh. Terus aku disuruh untuk membuat konten game. Yang sebelumnya konten channel itu memang 32.000 lah subscribernya. Terus awalnya itu lagu memang dan musik. Terus aku masukin ke konten game yang nggak ada yang nonton, Wan. Ya karena tidak tidak terformat. Ibaratkan gini, bentar. Ibaratkan toko nih. Iya. Toko udah di branding bahwasanya ini adalah toko buku. Oke. Toko buku udah di branding. Rame nih toko buku ya. Kenal. Oke. Pelanggan banyak. Tiba-tiba dalam waktu semalam diganti jadi toko sembako. Bingung nih. Loh. Kemarin kan toko buku ini. Aku kan butuh buku nih, gitu kan ya. Si pembeli nggak yakin dong. Iya, balik lagi ke nol itu tadi. Iya. Akhirnya. Bisa dibenerin tapi butuh proses lagi. Iya kan balik lagi ke nol. Pertanyaannya mentalnya siap enggak? Nah. Karena awalnya udah kena mental angka tadi. Kena mental angka. Mindsetnya sebenarnya. Mindset. Oke, itu pertanyaannya sudah dijawab sama Wawan Kotaro ya. Jadi udah untuk Joran NM tadi semoga terpuaskan jawabannya. Bisa kalau ada pertanyaan yuk di bawah yuk. Ada di video ini kan bisa komen. Oh iya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh kita nanti komen-komen di video ini ya. Nanti kita bakalan bacain gitu. Jadi udah kita akhiri untuk Nyoso episode kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya Kotaro Kreatif biar Anda tidak menjadi YouTuber yang gagal. Apaan? Lupa, aku gak pernah masuk sini. Jangan pernah nggak ada YouTuber yang gagal. Nggak ada YouTuber yang gagal. Adanya cuma YouTuber yang berhenti upload. Iya. Gitu. Saya Nyo. Salam gupis.